Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Lisa dalam pembelajaran produk kreatif dan juga kewirausahaan. Sebelumnya Bu Lisa ingin mengucapkan selamat pagi dan semoga kalian semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring sampai pandemi COVID-19 ini berakhir. Besar juga harapan Bu Lisa supaya kita bisa bertatap muka langsung dan juga kita bisa melakukan KBM dengan langsung sehingga Bu Lisa memahami apa yang kalian rasakan, apa yang kalian keluhkan tentang materi pelajaran yang telah Bu Lisa sampaikan selama ini. Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajarannya. Bu Lisa ingin mereview lagi materi pembelajaran di semester 1. Yang pertama itu adalah kita sudah belajar tentang pemasaran produk barang dan jasa. Ini sudah kita selesaikan sebelum UTS berlangsung. Jadi materi pemasaran produk barang dan jasa sudah kita selesaikan. Lanjut kita masuk pada materi analisis biaya produksi. Ini adalah materi lanjutan dari kelas 11. Isinya tentang perencanaan biaya produksi, jenis biaya produksi, dan juga menghitung biaya produksi. Menghitung, ya. Untuk materi kewirausahaan hari ini, kita akan lebih banyak memfokuskan pada menghitung biaya produksi. Materinya sedikit, tapi yang paling banyak itu adalah latihannya. Dan hari ini, Bu Lisa juga sudah siapkan satu latihan untuk kalian, supaya kalian bisa memahami materi analisis biaya produksi. Lanjut. Nggak usah bingung, nggak usah takut, karena sebenarnya materi biaya produksi itu sudah ada rumusnya, tinggal kalian mengikuti alurnya saja. Itu ya. Nah, supaya tidak bingung, kita kenalan dulu dengan biaya produksi. Kita kenalan dulu dengan apa itu biaya. Ini adalah biaya. Biaya adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang. Jadi apapun yang dapat diukur dengan uang itu adalah biaya. Baik yang telah berarti sebelum, sedang berarti sedang berlangsung, maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk atau suatu produk. Jadi apapun dalam bentuk uang itu adalah biaya. Biaya produksi beda dengan biaya. Kalau biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku. Lebih spesifik lagi, tenaga kerja dan juga biaya lain atau biasa disebut dengan overhead. Apa itu overhead? Overhead itu adalah pendukung. Lanjut. Sudah paham ya tentang biaya? Nah, ini adalah jenis biaya produksi. Yang pertama, bahan baku atau disingkat dengan BBB. Supaya kalian lebih memahaminya, mudah untuk mengingatnya, Bu Lisa bikin singkatan kalau di sini. Apa itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau bahan yang digunakan untuk membuat barang. Jadi hanya bahan bakunya saja. Kalau kalian ingin membuat pentol, berarti bahan bakunya apa? Daging, tepung, bumbu, seperti itu. Jadi bahan bakunya aja. Terus kemudian ada yang namanya biaya tenaga kerja atau disingkat dengan BTK. Biaya tenaga kerja ditetapkan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan juga pemilik usaha. Jadi setiap BTK, setiap tenaga kerja itu mempunyai gaji atau mempunyai upah masing-masing sendiri sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keahlian. Ini biaya overhead pabrik. Saya yakin banyak yang belum mengenal apa itu biaya overhead. Di sini Bu Lisa singkat dengan BOP. Biaya overhead itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Di sini mendukung. Jadi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tidak masuk pada bahan baku, juga tidak masuk pada tenaga kerja. Contohnya seperti apa? Biaya listrik. Dia akan mendukung proses produksi, tidak langsung masuk kepada bahan baku. Bahan bakar minyak atau biaya BBM itu juga masuk pada overhead, transportasi atau jasa angkut, mengirimkan produk
ke konsumen, mengirimkan produk dari produsen ke distributor, kemudian sampai ke konsumen, jasa transportasi atau jasa angkut atau biaya kendaraan. Itu masuk pada biaya overhead pabrik atau BOP. Lanjut di sini, total biaya atau total cost atau biasa disingkat dengan TC. Biaya total yang berasal dari penjumlahan semua unsur biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Yang namanya total cost berarti ini adalah penjumlahan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Ini yang namanya biaya total atau total cost. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk pada menghitung biaya produksi. Saya ingin mengenalkan kalian pada satu analisis biaya yang mudah banget untuk menghitungnya dan mudah banget untuk menghafalkannya, yaitu HPP. Sudah pernah dengar? Kalau sudah pernah dengar, berarti kita mengulas lagi. Bagi yang belum mendengarnya, ini adalah materi baru untuk kalian, tolong dipahami dengan baik-baik. HPP itu apa? HPP itu adalah harga pokok produk, di mana harga pokok produk ini digunakan untuk memproduksi satu unit barang. Maksudnya gimana? Jika pabrik itu memproduksi, misal 10.000 laptop dalam satu hari, HPP ini digunakan untuk mencari tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu unit laptop. Atau misal pabrik itu membuat 1.000 unit sepeda motor, berarti HPP digunakan untuk mencari berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit sepeda motor. Ini yang namanya HPP, harga pokok produk. Dipahami dan dicermati baik-baik. Lanjut, rumus. Ya, yang namanya penghitungan pasti ada dasarnya, ada rumusnya. Rumusnya bagaimana? Untuk mencari HPP, rumus pertama yang harus kalian pahami atau yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah TC. Tadi Bu Lisa sudah menjelaskan TC. TC itu apa? TC itu adalah total biaya. TC itu adalah total cost. Rumusnya yaitu adalah BBB ditambah BTK ditambah BOP. Jadi biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan ditambah BOP atau biaya overhead pabrik. Kalau sudah ketiga komponen ini ditambahkan, rumusnya HPP ini adalah TC, berarti penjumlahan dari yang atas, dibagi dengan HI. Apa itu HI? Di sini sudah bisa tulis keterangannya. Nah, HI adalah jumlah barang yang diproduksi atau quantity atau jumlah barangnya. Jadi, total biaya dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Itu adalah rumusnya harga pokok produk. Itu ya. Rumusnya singkat, harus hafal, dan juga harus dipahami. Karena ketika kalian nanti ingin membuka usaha, kalian juga harus bisa menghitung biaya yang dikeluarkan untuk satu unit produk. Bu, ini kegunaannya untuk apa sih kalau kita mengetahui harga satu unit barang yang kita produksi? Kegunaannya supaya kalian dapat menghitung laba yang ingin kalian dapatkan. Keuntungan yang ingin kalian dapatkan untuk satu tiap unit barang yang kalian produksi. Untuk lebih mudah memahami materi ini, Bu Lisa sudah siapkan latihan soal. Itu ya. Oke, ini latihan soalnya. Bu Lisa bacakan. Tuan Y adalah seorang pengrajin gantungan kunci dari bambu. Tuan Y memproduksi gantungan kunci selama 2 hari. Jumlah gantungan kunci yang diproduksi sebanyak 80 buah. Biaya yang dikeluarkan Tuan Y untuk memproduksi gantungan kunci adalah sebagai berikut. Yang pertama, limbah bambu. Gratis, karena limbah berarti tidak perlu bayar. Yang kedua, kawat 10 meter. Per meter harganya Rp3.000.
Yang ketiga, tenaga kerja. Tuan Y perlu 6 orang untuk membantu dia membuat gantungan kunci. Satu harinya mereka digaji Rp40.000. Yang keempat, biaya listrik. Perlu listrik untuk membuat gantungan kunci ini. Selama 2 hari, biaya listrik yang diperlukan adalah Rp10.000. Kemudian, hitunglah yang pertama adalah total biaya yang harus dikeluarkan Tuan Y atau TC. Yang kedua, HPP. Yang ketiga, harga jual produk jika Tuan Y menginginkan keuntungan Rp1.000 tiap gantungan kunci. Waduh, susah? Enggak, karena kita akan bahas soal ini. Jawabannya ada di sini. Nah, kita harus pisahkan dulu setiap komponennya. Komponen apa? BBB, BTK, dan juga BOP. Apa yang masuk pada komponen BBB? Yang pertama adalah bambu. Harganya berapa? Gratis, jadi tidak perlu ditulis nominalnya. Yang kedua, kawat. Harganya Rp3.000. Jumlahnya 10 meter, berarti totalnya Rp30.000. Kemudian, biaya tenaga kerja. Ada 6 orang di sini, dia kerja selama 2 hari. Dia digaji Rp40.000 per harinya per orangnya. Sehingga totalnya adalah Rp480.000. Paham dari sini? Jadi 6 orang yang bekerja dikali 2 hari dikali Rp40.000 ketemunya Rp480.000. Kemudian kalau sudah BOP, apa yang masuk di BOP? Listrik selama 2 hari, totalnya Rp10.000. Berarti di sini kita sudah bisa menjumlah total cost atau total biayanya. Berapa? Rp520.000. Berarti untuk jawaban pertama kita sudah ketemu, Rp520.000. Sekarang kita cari jawaban yang kedua, HPP. Sudah langsung ketemu di sini. Kalau kalian bingung, tulis rumusnya dulu. Supaya apa? Kalau rumusnya sudah tertulis, nanti tinggal kita masukkan nominalnya. HPP rumusnya adalah TC per Hi. Di sini TC-nya berapa? Total biayanya adalah Rp520.000 dibagi 80 unit gantungan kunci. Ketemunya 1 unit gantungan kunci dari bambu itu HPP-nya biayanya adalah Rp6.500. Dah, lanjut. Yang ketiga, harga jual. Harga jualnya berapa? Berarti Rp6.500 ditambah Rp1.000, ketemunya Rp7.500. Dah, selesai. Ini adalah latihan soal yang pertama. Silakan nanti kalian pahami. Bu Lisa juga akan memberikan PDF-nya, sehingga ketika kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Lisa lewat YouTube ini, silakan kalian juga bisa melihat di PDF, sehingga kalian bisa punya catatannya dan juga mampu memahami untuk penghitungan HPP. Penghitungan HPP ini adalah penghitungan HPP yang analisis biaya yang paling mudah. Jadi setelah kita mempelajari ini selesai, Bu Lisa akan memberikan materi yang kedua, yaitu BEP. Apa itu BEP? Sabar. Untuk video pembelajaran berikutnya akan Bu Lisa terangkan tentang BEP atau break even point. Terima kasih karena sudah mendengarkan pembelajaran daring hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah keberkahan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat untuk belajar, jangan mudah menyerah, jangan mudah terpengaruh oleh omongan lain yang membuat kalian menyerah, yang membuat kalian semangatnya turun untuk tetap belajar. Saya yakin kok kalian bisa belajar meskipun dengan kondisi atau dengan kekurangan seperti ini. Itu ya. Hanya itu yang bisa Bu Lisa sampaikan hari ini. Semoga
kalian bisa mengerjakan latihan soalnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.